Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kita lanjutin pembahasan dari video yang kemarin atau yang sebelumnya, yaitu tentang morfologi. Nah, pengertian morfologi sendiri adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata, seluk-beluk pembentukannya, dan serta proses perubahan-perubahan bentuk kata tersebut. Morfem adalah bentuk bahasa terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian lebih kecil. Jenis morfem itu ada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran morfem lain dalam penuturannya. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang harus melekat dengan morfem lain atau morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian ada morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem dasar, merupakan kesatuan utuh, sedangkan morfem terbagi adalah sebuah morfem yang terdiri dari dua bagian terpisah. Kemudian ada morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem segmental, sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur suprasegmental seperti tekanan nada dan tempo. Yang terakhir ada morfem bermakna lesikal dan morfem tidak bermakna lesikal. Morfem bermakna lesikal adalah morfem yang secara inherent memiliki makna dalam dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Sedangkan morfem yang tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai apa-apa. Morfem ini baru memiliki makna apabila bergabung dengan morfem lainnya. Selanjutnya itu ada macam-macam proses morfologis. Itu ada afiksasi. Afiksasi sendiri itu adalah pembentukan kata yang dilakukan dengan jalan penggabungan kata dengan afik atau imbuhan. Afik sendiri ada prefik. Prefik itu adalah awalan. Contohnya ber, me, per, di, ter. Itu adalah sebuah awalan. Sedangkan infik itu adalah sisifan. Afik yang diselipkan di tengah kata dasar. Contohnya all, dan Kemudian ada sufiks. Sufiks sendiri itu adalah akhiran, yaitu afiks yang digunakan di bagian belakang kata. Contohnya an, in, kan, nya, miliknya, bukan milikku. Kemudian ada konfiks. Konfiks adalah gabungan afiks yang berupa prefiks atau awalan dan sufiks atau akhiran, yang merupakan suatu akhiran yang memiliki yang tidak terpisah-pisah. Contohnya permainan. Kemudian ada reduplikasi. Reduplikasi dalam KBBI sendiri itu berarti proses atau pengulangan kata atau unsur kata seperti kata rumah-rumah, tetamu, bolak-balik, dan sebagainya. Reduplikasi juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan kata dengan cara mengulang kata dasar baik sebagian maupun keseluruhan. Nah, reduplikasi itu ada pengulangan keseluruhan, merupakan pengulangan kata dasar atau bebas tanpa penambahan apapun. Contohnya lari-lari, pagi-pagi. Terus ada pengulangan bagian atau tersial, merupakan pengulangan sebagian bentuk fisik morfem dasar. Bagian yang diulang biasanya itu bagian awal maupun akhir. Contohnya dedaunan. Kemudian ada pengulangan dengan perubahan fenom atau perubahan bunyi, merupakan pengulangan yang menyebabkan morfem dasar mengalami perubahan fenom. Umumnya, perubahan terjadi pada bagian kedua, contohnya sayur mayur. Yang selanjutnya itu ada pengulangan berimbuhan, merupakan pengulangan kata dasar secara keseluruhan dengan penambahan afiks baik pada bagian pertama, kedua, maupun kedua-duanya. Contohnya berjalan-jalan, itu ada tambahan ber dalam kata pertama itu berjalan, jadi berjalan-jalan. Yang terakhir itu ada pengulangan semu, seolah-olah terlihat sebagai pengulangan, padahal bentuk kenyataannya merupakan kata dasar yang memang bentuknya terdiri atas dua kata. Alasan lain mengapa disebut reduplikasi semu, karena bentuk tersebut tidak bermakna banyak atau bervariasi, dan suatu kegiatan yang berulang-ulang, contohnya laba-laba. Kemudian ada perubahan intern. Intern bermakna diri sendiri. Perubahan intern dimaksudkan sebagai perubahan kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri atau regular verb.
Perubahan intern umumnya terjadi pada bahasa yang mempersoalkan waktu dan kuantitas dalam proses pembentukan kata. Misalnya dalam bahasa Inggris. Contohnya itu eh, waktu kini call, waktu lampau called, call dan called. Terus bentuk tunggalnya woman, jamaknya woman. Selanjutnya ada suplesi. Pembentukan secara suplesi sebenarnya hampir sama dengan perubahan intern. Hanya saja perubahan morfologis melalui suplesi benar-benar menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya atau irregular verb. Contohnya itu waktu kini see, waktu lampunya saw. Yang artinya itu melihat. See, saw itu udah berbeda penulisannya. Selanjutnya, proses pemajemukan. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau morfem dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Ciri-ciri kata majemuk itu tidak dapat disisipi, tidak dapat diperluas, posisi tidak dapat ditukar, dan tidak dapat ditambah maupun dipisahkan. Pembentukan kata majemuk dengan perbedaan kata majemuk dengan frasa. Kata majemuk dan frasa itu dua entitas yang berbeda. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak membentuk suatu makna baru. Contohnya rumah sakit adalah sebuah kata majemuk, sedangkan rumah mewah adalah sebuah frasa. Nah, macam-macam kata majemuk itu ada endosentris atributif. Kata majemuk endosentrik atributif merupakan kata majemuk yang disusun dengan konstruksi sama dengan salah satu atau semua unsur pembentuknya. Kata-kata yang termasuk endosentrik atributif adalah kelompok endosentrik atributif yang pertama adalah kelompok kata majemuk yang secara umum tidak diketahui atau tidak dikenal lagi unsur formatifnya. Contohnya, Nusantara, Bumi Putra. Nusantara dan Bumi Putra. Kemudian ada kelompok idiom serta metafora yang sudah mati, misalnya matahari, anak mata, jantung hati, panjang tangan. Yang ketiga ada kelompok kata yang sudah membeku atau sedang dalam proses membeku, misalnya rumah makan, pasar malam, meja tulis, dan surat kabar. Dan yang terakhir itu kelompok kata majemuk yang salah satu unsurnya bersifat terikat, misalnya mahasiswa, lalu lalang, gelap gulita, dan tuna renta. Kemudian ada endosentrik koordinatif. Kata majemuk endosentrik koordinatif ini terjadi bila kedua unsur pembentuknya derajat kedudukannya. Contohnya pecah belah, tanah air, dan seterusnya. Kemudian ada eksosentris. Kata majemuk eksosentris terjadi bila kelas kata gabungan itu lain atau berbeda dari salah satu atau semua unsur pembentuknya. Contohnya bawah sadar, luar biasa, luar negeri, apabila, manakala. Selanjutnya ada tata cara penulisan kata majemuk. Pertama, penulisan kata majemuk dalam bahasa Indonesia di tiap unsurnya bisa ditulis dengan dua cara, yakni dengan cara terpisah dan dengan cara digabung. Bentuk kata majemuk yang ditulis secara terpisah di tiap unsurnya disebut kata majemuk tidak senyawa. Contohnya duka cita dan sukacita. Sementara, jika rangkaian bentuk dasar yang digunakan ditulis digabung, disebut kata majemuk senyawa. Contohnya kereta api, buah tangan. Nah, makna kata majemuk itu ada idiom. Kata majemuk termasuk idiom ketika makna dari kata tersebut sama sekali baru, sehingga tidak ada makna yang muncul dari salah satu kata dasar yang mengarah pada makna baru dari kata tersebut. Contohnya matahari, harga diri. Kemudian itu ada semi-idiom. Kata majemuk jenis semi-idiom berarti makna baru yang dihasilkan masih memiliki makna asli dari salah satu kata dasar yang membentuknya. Contohnya rumah sakit dan buku tulis. Oke guys, thank you for watching. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.